Ya mungkin kalau tertutup politik Indonesia jadi gempa. Bisa jadi banyak polemika ya. Ya banyak polemik Iya. karena banyak hal yang harus diubah. Dengan sistem apapun yang dipilih Iya. tetap akan sama. Tetap akan sama. Ini Pada akhirnya kan misalnya sistem tertutup dengan BPP misalnya Iya. pemilih. Pada akhirnya juga yang akan dihitung adalah berapa jumlah suara. Ada banyak caleg yang punya finansial berlebih, tapi mereka kebingungan mau diapakan ini uang ya. ada orang banyak uangnya tapi tidak tahu mau diapakan. Jangan berani untuk mendirikan partai kalau Anda tidak punya infrastruktur yang bagus. Karena dari infrastruktur itulah dukungan datang. Itu pada kenyataannya kita masih banyak yang belum dapat ketidakadilan dan sebagainya. Oleh karena itu Kak Rizal, saya golput. Sekitar 25-30% orang tidak ada punya pilihan sampai ke TPS. Di depan TPS Mika belum ada yang mau pilih. Ada mindset kemarin yang berkembang itu misalnya. Apa itu, Kak? Teman-teman caleg bahwa kalau ada misalnya incumbent itu saya tidak mau masuk di situ. Padahal sebenarnya saatnya bilang kamu kelas. Halo Cika, kali ini kita kembali di Kamu Kelas Podcast on the Car. Dan kini kita sudah mau jemput tamunya, seorang tokoh yang saya banyak belajar soal beliau, banyak tentang beliau. Dan ini adalah seorang pengamat politik, bicara banyak tentang politik. Siapa dia? Ini dia, langsung kita sambut orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Pak Dr. Nurmal Idrus. Oke, kita jalan. Alhamdulillah. Sehat kan Dagu? Sehat sekali. Alhamdulillah. Dengan Pak Rizal ini, aduh, saya tambah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih telah diundang di sini. Alhamdulillah. Setelah lama kita janjian. Iya, lama sekali. Waktunya yang susah dipaskan. Ya. Beliau termasuk orang yang sibuk akhir-akhir ini, apalagi setelah putusan Mahkamah Konstitusi proporsional terbuka. Bagaimana itu Kak? Tanggapan sedikit dulu Kak, putusan Mahkamah Konstitusi. Sudah sesuai prediksi, harapan atau? Ya, saya pikir itu adalah apa yang menjadi ekspektasi publik. Oh, betul. Saya pikir Mahkamah Konstitusi ini memilih apa kata mayoritas rakyat Indonesia. Alhamdulillah. Saya pikir itu yang perlu ya. Dan di dalil-dalil yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi kan jelas sekali. Dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat judicial review juga memang dia bisa jawab dengan baik, dan itulah yang menjadi keinginan rakyat sebenarnya. Alhamdulillah. Jadi, tentu sambutan rakyat juga ya seperti itu apa adanya. Betul. Juga tidak, ya mungkin kalau tertutup ya mungkin ya ada gempa politik Indonesia jadi gempa. Bisa jadi banyak isu banyak polemika ya. Ya banyak polemik karena banyak hal yang harus diubah ya. Yang paling penting, dan sistem demokrasi kan running sekarang dengan proporsional terbuka. Jadi kalau tertutup ya harus diubah lagi. Betul. Harus banyak hal yang diubah ya. Betul. Bukan saja mesinnya, bannya apa semua harus diubah. Nah, tahan dulu, gini baru kita mulai. Sudah kencang, kita akan ngobrol soal nanti itu, soal yang dimana kenapa orang mau tertutup, karena supaya parpol katanya berfungsi dengan baik, terus meminimalisir yang namanya politik uang dan seterusnya. Tapi sebelum itu, saya senang sekali, alhamdulillah Kak Nurmal adalah salah satu tokoh panutan saya. Beliau pernah pimpin lembaga yang mengatur pemilu, yaitu KPU kan tadi, KPU Makassar ya. Ketua KPU Makassar yang sekarang aktifnya sebagai akademisi Kak ya. Sebagai juga konsultan. Nama lembaga survei itu apakah juga? Nurani Strategik. Masya Allah. Kak, sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ini jelang-jelang begini memang saya saja sebagai kreator itu banyak sekali komunikasi dengan tokoh-tokoh di luar, termasuk semua bacalek. Alhamdulillah. Apalagi seorang sekelas Kak Nurmal ini. Masya Allah. Kak, apa sih yang biasa itu para bacalek itu hubungi Ki? Apa masalah pertamanya biasa kalau ingin diberikan advice? Ya, masalah pertamanya yang pertama tentu manajemen tim, pengaturannya. Tim. Itu yang paling dibutuhkan. Itu dulu kan. Kenapa itu? Ada banyak caleg yang punya finansial berlebih ya. Tetapi mereka kebingungan mau diapakan ini uang ya. Wah, yang paling penting ini betul. Ada orang banyak uangnya, tapi tidak tahu mau diapakan. Oke. Itulah sebenarnya mindset itu yang harus diubah. Karena selama ini kan mindset berpikirnya bahwa uang bisa mengubah segalanya ya. Dalam kontestasi seperti pemilu. Benar itu. Tetapi pertanyaan lanjutannya adalah, ketika Anda punya kantong tebal ya, dompet tebal, mau diapakan itu uang? Ya, karena kalau dalam politik, kontestasi politik, tentu seberapa besar pun uang sebenarnya ya tidak ada gunanya juga, seperti menggarami air laut. Maka yang paling diperlukan teman-teman caleg itu memang manajemen tim. Tim ya. Nah, di situ kita masuk. Apalagi karena saya kan disiplin saya manajemen sumber daya manusia, itu sangat berkaitan dengan itu. Bagaimana menggunakan
kemampuan sumber daya manusia dalam tim untuk kemudian dipergunakan sebesar-besarnya untuk mencapai tujuan ya. Mencapai tujuan. Jadi efektif supaya efisien juga Kak ya? Efektif dan efisien itu yang paling penting ya, mengatur itu. Mengatur. Oke. Kemudian yang kedua yang dibutuhkan itu adalah adanya ketidakpercayaan terhadap sistem demokrasi kita, yang membuat mereka merasa bahwa harus ada pendamping yang benar-benar tahu ini teknis. Misalnya kecurigaan tentang adanya manipulasi suara, pergerakan suara. Betul. Ya, dan itu kita harus pahami dengan sistem pemilu kita yang masih manual. Kita kan masih kuno, kertas-kertas ya, dari rekap ke rekap, dari TPS ke kecamatan, ke kabupaten itu kan tulis tangan. Beda dengan Malaysia, Amerika yang sudah berubah. Iya, satu kali masuk ke dalam TPS lewat e-voting kan selesai kan. Kita kan hampir 2 bulan sampai 3 bulan baru kita dapat siapa pemenang pemilu. Yang bisa kita lakukan selama ini kan hanya melihat prediksi lembaga survei, tapi itu kan tidak bisa dijadikan dasar. Maka oleh karena biasanya teman-teman caleg datang ke kita oleh karena itu. Karena memang besar peluangnya terjadi kecurangan kan di situ kan? Ya, saya tidak menyatakan itu. Oke. Tetapi dengan sistem seperti ini, kita tidak bisa menafikan itu. Karena kan yang banyak berperan kan manusia. Human error bisa terjadi, baik disengaja atau tidak disengaja. Sepakat Kak, betul. Kalau sistemnya elektronik kan nggak ada. Ya maksudnya bisa saja, bisa diperkecil. Tapi kan sekarang ini lain yang menulis di TPS, lain menulis di kecamatan, lain lagi menulis di kabupaten, lain lagi di provinsi, lain lagi di DPR RI. Dan itu perpindahannya memang ya kita tidak bisa menafikan bahwa apakah ini bersih atau tidak. Iya, fakta sudah banyak membuktikan kayak terjadi berbagai macam. Datanya seperti itu. Ya, karena misalnya saya kan taunya bahwa saya misalnya mantan komisioner ya. Ya memang ya kalau selama 5 tahun itu kita pelajari. Pergeseran terkait dengan teknis-teknis pemilu dan mengantisipasi hal-hal yang jadi datanya itu hanya 2 hal itu. Iya, baik. Itu yang paling besar Kak ya. Pertama adalah tentang manajemen tim. Yang kedua persoalan teknis. Kak, begini juga Kak, salah satu sebagai anak muda Kak, saya itu juga mempotret apa yang masih menjadi kekurangan atau kesalahan-kesalahan ketika kita setiap pemilu. Pertama adanya money politik, ada isu sara, terus juga ada misalnya tidak netralnya penyelenggara dan sebagainya. Salah satu yang paling penting juga itu Kak adalah rumitnya sistem. Maksud saya Kak, kan kemarin juga ini kan sistemnya di awal 2004-2009 Kak tertutup Kak ya. Lalu kemudian berubah lagi di 2014, terus ada metode perhitungan namanya Saint Lake-Moore. Saint Lake-Moore segala macam. Kak, kenapa sih ini Kak sistemnya berubah-berubah? Apakah mengikuti perkembangan atau memang karena ada oknum atau ada satu kelompok warna yang memang akan diuntungkan? Kenapa sistem itu begitu susah Kak? Saya pikir berubah-berubah. Sistem itu kan dipengaruhi oleh karakteristik sebenarnya juga ya. Karakteristik kontestasi itu. Kontestasinya. Artinya kan Saint Lake-Moore ini memang cocok untuk terbuka ya. Tetapi dalam penghitungan BPP misalnya cocoknya tertutup ya. Jadi memang sangat dipengaruhi oleh hal itu ya. Maka dengan sistem terbuka maka sistem penghitungan untuk penentuan kursi dan kursi di setiap parpol itu kan di 2024 kita memakai Saint Lake-Moore itu yang membagi pertama, membagi 3, kemudian membagi 5 sampai 7 ya. Ganjil betul. Saya pikir itu bukan karena siapa yang akan diuntungkan dengan yang tidak. Kayak kemarin itu kan BPP misalnya ada yang berpikir bahwa misalnya teman-teman PDI Perjuangan memperjuangkan itu karena merasa diuntungkan oleh itu. Tapi itu hitungan saya bisa saja dia tidak diuntungkan. Ya bisa saja kalau dia tertutup ya. Siapa bilang bisa diuntungkan? Karena yang diuntungkan adalah partai-partai yang punya elektabilitas bagus di tengah masyarakat. Dengan sistem apapun yang dipilih tetap akan sama. Karena tidak ada menurut saya perhitungannya kan pada akhirnya kan misalnya sistem tertutup dengan BPP misalnya pemilih, pada akhirnya juga yang akan dihitung adalah berapa jumlah suara. Saint Lake-Moore juga seperti itu, berapa jumlah suara. Walaupun kemudian pada kenyataannya Kak, kemarin saya lihat 2019 ada orang punya banyak suara Kak, dipilih oleh mayoritas masyarakat. Tapi karena akumulasi suara parpol tidak mampu sesuai dengan Saint Lake, akhirnya tidak terpilih, bahkan sempat juga digugat Kak. Sebelah Partong juga ini tahu banyak orang pilih kok tapi tidak bisa kok duduk hanya karena tidak bekerja di bawah. Betul. Itu gimana tuh gitu. Makanya itu untuk teman-teman caleg ini sebaiknya mencari teman ya, partai-partai yang punya
basis dukungan yang bagus, ya, misalnya punya kualitas caleg yang. Jadi untuk melihat seberapa besar kemampuan dari partai politik itu untuk mendapatkan satu kursi di DPR daerah pemilihan, maka kita tinggal melihat seberapa besar kualitas calegnya. Komposisinya di situ. Misalnya kursi yang tersedia misalnya 7 kursi. Nah, misalnya di Makassar A misalnya 11. Tapi yang dia bisa isi kan hanya sampai 50%, misalnya hanya 6. Yakin saja mereka akan kesulitan. Ya. Tentu logika sederhananya adalah tentu lebih bagus lagi kalau banyak yang bekerja daripada tidak. Nah, jadi ada mindset kemarin yang berkembang itu misalnya teman-teman caleg bahwa kalau ada misalnya incumbent itu saya tidak mau masuk di situ. Padahal sebenarnya itu mempermudah dia untuk karena tinggalkan yang satu dia pikir bagaimana cara mengalahkan petahana. Lebih tinggi suara tak? Kalau dia sendiri, dua yang harus dia pikir. Pertama, apakah partai saya dapat akumulasi? Untuk menghitung suara total kan akumulasi. Betul, akumulasi. Makanya tadi itu ada yang tidak cukup banyak suaranya, tetapi kan akumulasinya. Dia lawan 5 caleg di dapil lain, di partai lain, sementara dia sendiri. Betul. 10.000 suara murninya, tetapi di dapil lain karena akumulasi suara yang dihitung dulu 20.000, ya 20.000 dulu yang diambil. Betul. Walaupun caleg yang lolos misalnya di situ hanya 5.000 suaranya. Ya, jadi itu menjadi memang sebuah resiko dari catatan tersendiri itu kan dah. Caleg murni. Tetapi menurut saya tidak ada sistem yang sangat yang ada sekarang kan. Kecuali mungkin ada nanti penghitungan lain yang ditemukan oleh peneliti-peneliti kita. Betul. Tetapi sistem-sistem penghitungan suara yang dianut oleh negara-negara lain masih tetap akan sama. Apapun yang dipilih tetap akan hal seperti itu. Misalnya ada yang berpikir bahwa banyak suara kita yang akan terbuang dan sebagainya. Tetapi itulah konsekuensi dari sistem demokrasi kita dengan suara terbanyak. Terbanyak. Ya pasti dengan suara terbanyak maka yang akan dipilih adalah yang paling banyak suaranya. Nah, itu kan tidak terbuang sebenarnya. Jadi, karena partai yang kemudian tidak lolos suaranya akan dilimpahkan kepada yang lolos. Walaupun bukan dia partainya kan. Jadi salah mindset itu para bacaleg, Pak Dewan, Ibu Dewan, kalau bisa ada incumbent di situ tidak mau juga di situ deh. Padahal sebenarnya itu bagus kayak. Bagus. Karena mempermudah. Karena banyak suara tapi kalau kemudian kita kerja sendiri, saja kita bilang anak. Ya kira-kira. Masalahnya seperti itu. Kalau ada incumbent di situ justru bagus. Kita sudah tidak berpikir lagi apakah ada kursi parpol saya atau tidak. Betul. Yang kita pikir bagaimana caranya mengalahkan itu petahana. Kan? Iya. Kalau tidak ada teman kita, maka dua yang kita pikir. Apakah partai saya dapat punya akumulasi atau apakah nanti setelah dapat akumulasi saya dapat kursi atau tidak. Jadi pekerjaannya lebih berat gitu. Justru lebih ringan kalau banyak orang-orang hebat. Seperti itu ada banyak teman-teman caleg yang kemudian tumpah-tumpah suaranya, tetapi kemudian dia tidak lolos. Siap. Sama ketika perhitungan DPR RI kan pakai parliamentary vote. Betul Ada daerah-daerah di mana misalnya partai tersebut punya basis yang kuat. Tetapi kan perhitungannya nasional. Betul. Makanya ketika tidak dapat 4% ya sudah dia biarpun dia 100.000 suara. 100.000 tidak ada urusan. Bahkan kemarin ada saya dengar dapat suara itu 150.000. Tapi enggak, karena partainya tidak kemarin 2019 ada juga. Ada begitu. Yang secara nasional tidak mampu lewati ambang batas jadi selesai. Makanya memang selain kemampuan untuk menempatkan kualitas caleg yang bagus, tentu infrastruktur partai juga. Makanya undang-undang pemilu kita itu kan jelas memang mensyaratkan bahwa Anda harus punya 100% pengurus provinsi. 75%, 75% dalam kabupaten itu, dalam provinsi itu kabupatennya harus ada, dan di dalam kabupaten 50% pengurus kecamatan. Itu sebenarnya sinyal dari undang-undang pemilu kita atau pembentuk undang-undang ini bahwa jangan berani untuk mendirikan partai kalau Anda tidak punya infrastruktur yang bagus, karena dari infrastruktur itulah dukungan datang. Kalau tidak ada infrastruktur bagaimana caranya? Betul ya. Nggak mungkin ketua partai hanya teriak-teriak ya. Nah, sama dengan caleg kan, nggak mungkin dia teriak-teriak aja bahwa saya tapi dia harus punya struktur dan manajemen yang bagus agar mereka bisa ada yang membantu mereka. Ada yang membantu. Ada yang membantu. Artinya sekarang buat para bacaleg tidak bisa kerja sendiri, Bos. Harus ada tim memang, ada memang yang memberikan advice, ada konsultan dan sebagainya. Betul. Luar Karena biasa. Seperti ini.
hal yang paling pertama tentu memang harus membentuk popularitas. Itu tanda situ Kak. Kan kemarin ada itu video beredar Kak yang cukup bahwa kuasai B5 tas, 5 As kalau Anda mau maju. Pertama itu popularitas, kedua elektabilitas, ketiga itu kapasitas, loyalitas dan isi tas. Tapi kan maksudnya memang itu isi tas menjadi bahkan kayaknya biar tidak populer jiki, biar tidak tahu jiki orang, yang penting ada yang terakhir itu bisa jiki terpilih. Pada faktanya kan ada memang yang terpilih begitu. Ada. Dan ada memang yang begitu. Itu faktor calegnya atau memang masyarakatnya Kak yang salah pilih? Tetapi isi tas itu didukung oleh apalagi namanya elektabilitas atau sistem manajemen tim yang bagus ya. Pasti begitu. Tapi secara popularitas dia tidak. Iya. Tetapi menurut saya untuk langkah awal ya harus populer dulu. Modal itu kali? Modal. Itu kalau dia populer seperti Bang Rizal ini, Masya Allah, itu mungkin memakai setengah dari anggaran yang dipakai orang yang tidak populer, itu keuntungannya. Oke. Jadi ada orang yang tidak populer lalu kemudian dia bisa berhasil, pasti dia mau mengeluarkan biaya banyak. Karena untuk mendongkrak dia popularitas dan akseptabilitasnya atau tingkat kesukaan orang. Oke. Biaya untuk terkenal itu cukup besar Kak ya? Besar. Makanya kalau kita masuk di podcast kayak begini kan, satu modal utama. Artinya begini. Kalau sekarang ini caleg sudah jalan. Iya betul. Lalu kemudian dia pegang uang. Pegang uang. Finansial. Maka ketika kemudian kita punya media sosial yang bagus, akun IG atau IG-nya atau Facebook-nya, umpan di tempat kayak di anunya Bang Rizal. Kolaborasi kerjasama begitu. Itu bisa mempermudah lah untuk, dan itu bisa membuat lebih murah. Oke. Karena nanti pada saatnya kan di pemilu itu kan ada banyak pemilu-pemilu mengambang. Betul. Pemilu swing voters namanya. Itu jumlahnya banyak Kak? Banyak sekali orang yang blank datang ke TPS. Maka yang paling mudah ketika orang blank ke TPS tidak punya pilihan dan sebagainya, maka yang akan dia pilih adalah caleg-caleg atau figur-figur yang selama ini menguasai ruang-ruang kepalanya, ruang-ruang publiknya. Betul, yang ada di kepalanya. Kalau misalnya tampil di anunya Bang Jamal, Bang Rizal seperti itu ya pasti. Artinya sudah bisa lah setidaknya. Artinya ya swing voters itu kita berharap swing voters itulah. Ya sama sekali tidak ada pilihannya. Tidak pilihan. Sebanyak-banyaknya caleg tidak mungkin menjangkau ribuan orang. Tidak mungkin kali? Tidak mungkin semuanya. Okay. Pasti ada yang lost kan. Makanya itu di survei-survei atau dimanapun itu sekitar 25-30% orang tidak ada punya pilihan sampai ke TPS. Maka di depan TPS mereka belum ada yang mau pilih. Makanya biasanya mereka itu tidak ada caleg yang dipilih. Tusukannya hanya ke partai aja tusukannya, dan tidak ada caleg yang memiliki itu. Nah, itulah sebenarnya yang harus dikerjakan atau harus dimanajemen dengan baik oleh teman-teman caleg itu dia. Artinya kalau mereka tidak mampu menjangkau secara luas para pemilihnya, maka dia bisa melakukan serangan lewat serangan udara. Untuk itu lebih mempermudah dia untuk melakukan penetrasi kepada pemilih. Luar biasa. Karena kan tidak mungkin kita datangi satu-satu. Tidak mungkin. Datangi satu-satu lagi, ya tentu harus ada kiriman atau apa. Mangkos lagi manreongkoso. Minum dulu Kak Normal. Kak. Kita minum dulu. Ini luar biasa pembahasan. Saya akhirnya kayak dapat kuliah umum ini. Kayak dapat kuliah 2 SKS, 3 SKS. Nah, yang menarik ini Kak. Saya tadi mau masuk ke situ Kak. Soal money politik. Dan selalu orang bilang orang di kampung, aja ini versi Bugisnya Kak toh. Aja kasih nama tama cale, nareko gaga doimu. Karena dianggap kepalanya orang yang caleg itu berarti banyak uangnya karena dia nanti akan bagi-bagi dan sebagainya. Akhirnya berpengaruh ternyata sama anak muda generasi saya Kak. Bahkan beberapa kemarin saya baca informasi itu Kak bahwa anak-anak muda yang akan memilih nanti di 2024, artinya pemilih pemula Kak, yang sudah 17 atau 18 tahun itu nanti akan meminta uang. Menunggu uang caleg Kak. Lumayan beda, bisa dipakaikan beli chip, beli apa segala macam. Akhirnya memang itu sudah tertanam di mindsetnya masyarakat Kak bahwa maju caleg, pasti orang banyak uangnya ini. Dan kita akan ambil nanti uangnya. Bahkan ada sekarang gerakan Kak, ambil uangnya jangan pilih orangnya. Itu bagaimana Kak? Karena setahu saya Kak ada juga pernah kita upload, ada buku kita tulis. Nah itu yang kemudian saya penasaran Kak, sempat kita bawa mungkin hari ini Kak?
Ada dua. Ini masuk ke ini. Apa itu Kak? Apa itu Kak judulnya? Anda caleg, baca buku ini. Itu coba boleh diperlihatkan Kak. Anda caleg, baca buku ini. Boleh saya pegang Kak? Pegang. Oke. Nah, ini untuk versi pemilu. Ini untuk versi pilkada. Ada tulisan lagi pilkadanya? 25 taktik jitu menang pilkada. 25 bos. Ya, 25 taktiknya. Oke. Itu sudah komplit di sana Kak? Sudah komplit lah. Maksudnya mungkin ada hal-hal yang berkembang tapi tidak ada di sini. Tetapi secara umum menurut saya ada ya. Ada ya. Tetapi setengah dari ini itu adalah teknis sebenarnya yang dibahas. Teknis. Oke. Bagaimana sistem kawal TPS, bagaimana sistem menyaring pemilih ke TPS, luar biasa, mengklasifikasi ke TPS kan, karena kalau caleg itu kan cara mainnya tidak sama dengan pilkada ya. Beda kayak beda. Pilkada harus mainnya lebar ya. Mainnya lebar, oke. Karena untuk menang kan pasti 50% plus 1. Betul. Kalau misalnya 2 atau 3%. Tapi kalau caleg kan dengan 10 kursi tersedia di situ kan kita hanya butuh 1. Jadi tidak perlu kita main lebar, kita hanya main cerdas pada beberapa TPS di mana kita bisa ada basis di situ dan kita bisa kuasai dan menumpuk di suara di situ ya. Oke. Ya kayak kan di DPR RI kita biasa lihat kan. Iya. Misalnya dari 9 kabupaten. Iya. Kan ini ada caleg yang terpilih itu biasanya hanya unggul di 2 atau 3 kabupaten dari 9 itu. Pemetaannya yang bagus ya. Betul. Dengan 2-3 dia bisa yakin dia bisa dapat banyak suara di situ. Iya. Dan mengungguli caleg-caleg yang punya suara di 9 kabupaten tetapi tidak signifikan. Oke. Maka di situ ada anunya. Di sinilah dibahas. Cara-cara. Tentu membaca saja itu kadang-kadang karena tidak bisa kita maksimalkan. Makanya dalam konsep pengembangan sumber daya manusia versi saya Kak, harus ada beberapa cara yang kita lakukan. Pertama tentu harus salah satu ini mempunyai ini buku terbaik, ikut pelatihannya juga, bahkan sekarang kan ada BIMTEK, ada sekolah politik, sekolah caleg. Terus juga ini yang paling penting, harus memiliki belajar langsung kepada yang terbaik, mentor. Termasuk beliau. Kalau di politik namanya konsultan Kak ya. Itu penting karena kadang-kadang sejago-jagonya Lionel Messi tetap dia dibutuhkan pelatih. Karena ada yang tidak mampu lihat. Luar biasa ini. Sudah bisa saya kerja sama dengan Kak Normal ini kalau jadi. Pelatih Lionel Messi kan tidak mampu main bola. Tidak mampu main bola, sehebat Messi. Tapi sama saya. Ya ini. Tidak mampu jadi caleg. Itu Toseng kenapa? Pasti ada yang pernah bilang nih Kak Normal. Kenapa Toseng kita tidak maju Puang? Karena kita Toseng tahu semua anunya. Tapi kita jawab sekarang karena kenapa kita maju kita? Kenapa saya tidak maju? Karena saya tahu bagaimana bisa menang. Bagaimana caranya orang bisa menang? Saya tahu. Oke. Saya merasa selama ini cara untuk menang itu tidak bisa saya kuasai. Oke. Sepenuhnya. Oke. Karena kan begini, kalau untuk mau jadi caleg gitu atau mau jadi kontestasi pilkada, menurut saya ada 3 hal yang perlu dijawab. Catat. Ada 3 hal. Yang pertama, modal sosial. Oke. Apa yang kamu sudah perbuat di dapil itu atau di daerah itu? Oke. Kalau selama ini Anda hanya tinggal pun di dapil itu tidak. Kan tidak punya latar belakang yang pernah membuat orang senang di situ. Betul. Ya, untuk apa? Bagaimana caranya Anda dipilih? Oke. Kalau tidak ada itu ya Anda harus populer di situ. Ya setidaknya Anda harus punya popularitas. Dikenal ya, ditahu. Luas di situ. Kalaupun tidak ada modal sosial, tidak ada investasi betul, sosial. Betul. Nah, itu harus dijawab pertama. Itu yang pertama, Bos. Modal sosial. Yang kedua, seberapa besar infrastruktur jaringan yang bisa membantu kita di wilayah itu. Jaringan nih. Keluarga besar kita, teman-teman kita, betul. Ada di situ. Komunitas yang bisa kita. Baik. Kalau itu tidak bisa dijawab juga, setengah mati juga. Kenapa? Karena siapa yang mau membantu kita? Ya, untuk mendapatkan suara besar kan tidak mungkin kita keliling-keliling. Iya, door to door begitu Kak, Bos. Saya sekali infrastruktur jaringan. Dan itu tidak bisa dibangun hanya semalam. Hanya sekejap. Itu harus dibangun bertahun-tahun. Bisa saja dibangun semalam dengan menggunakan uang, tapi itu kan pragmatis, loyalitas tidak ada, militansi tidak ada. Akibatnya dibawa lari uang kita sama tim. Ini ternyata jawabannya. Jadi kenapa banyak caleg kecewa bahkan kemudian ambil kembali bantuannya kan? Karena itu dia sebenarnya tidak bisa jawab itu. Sosial. Lalu kemudian memaksakan diri maju. Yang ketiga itu tadi finansial. Finansial ya.
Ya, modal sosial, infrastruktur jaringan, sama finansial. Ya, kalau merasa bahwa selama ini uang yang saya pakai uang dapur juga ya, Iya. berhenti aja. Berhenti aja kali. Karena ini kan tidak boleh mengganggu uang dapur ini. Iya. Artinya ini uang mati nih. Uang mati nih barang. Mati nih, Artinya tidak ada kembalinya. Nggak ada. Ya, Baik. baik. Kan kita harus membebanya kan tidak Betul. mungkin sekarang orang disuruh cari suara lalu kemudian Iya, membeli bensin atau beli kopi, tidak ada. Tidak ada, ya. betul. Ini sama Setengah. ya makanya Iya. ketiga hal itu harus Dipenuhi. bukan artinya secara sempurna 100% dipenuhi, tidak juga. Iya. Tetapi harus dijawab. Harus dijawab. Harus ada jawaban. Sebelum Anda bismillah begitu nih. Ya, kalau Anda tidak mau menjawab tiga itu tadi, Ya. jangan. Menurut saya jangan. Dan itulah yang tidak bisa saya jawab, Pak. Oh. Mungkin di daerah saya misalnya kan saya berasal dari sana. Sopeng. Secara popularitas mungkin saya ada di sana. Oh iya, dikenal Di beliau. Makassar secara popularitas Iya. mungkin ada. Iya. Pernah saya memimpin KPU di sini. Iya. Modal jaringan mungkin ada sedikit, walaupun tidak bisa juga ya. Iya. Tapi kan kita bermasalah di modal finansial lagi. Modal finansial. Ya. Orang-orang kayak kita yang bukan pengusaha begini kan Betul. Ya, mungkin bisa saja ya uang dapur yang diganggu ya. Iya. Uang ganggu. Tidak mungkin. Makanya ketika kemudian ada orang bertanya, ya saya bilang passion saya memang untuk mengajar. Kenapa saya pernah mengerjakan ini sebagai seorang komisioner? Bidang disiplin ilmu saya, doktoral saya manajemen sumber manusia, itu dibutuhkan, betul. Ya, tetapi bukan menjadi kebutuhan saya untuk menjadi caleg, karena ada beberapa hal yang menjadi faktor yang kemudian saya tidak bisa maju. Baik. Sama dengan Bang Rijal. Iya. Secara popularitas siapa tidak? Suara Bang Rijal dengan followers di situ kan lebih dari itu. Betul. Untuk DPRD Kabupaten Kota Makassar, kita hanya butuh 6.000-7.000. Iya. Sudah lewat artinya kalau itu patokannya. Anda punya follower lebih 100.000 ya, Iya. pastilah ya. Betul. Orang kenalan. Nah. Iya. Tapi kan pertanyaannya sekarang kan, bagaimana memindahkan popularitas itu menjadi keterpilihan? Elektabilitas. Itu yang jadi masalah, itu problemnya. Kemungkinan misalnya Bang Rijal belum mampu menjawab itu. Ya. Mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Baru bisa dijawab itu barang. Ya, bahwa begini caranya saya pindahkan ini keterkenalan saya menjadi popularitas. Karena keterkenalan itu hanya sekitar 50% mendukung keterpilihan. Untuk menyempurnakan popularitas itu ya harus digiring ke TPS dengan keterpilihan. Dan keterpilihan itu butuh finansial. Kan? Itu. Tidak bisa lolos memang harus ya. Harus banyak kiriman-kiriman. Betul. Harus ada kiriman kali. Itulah yang tadi itu, makanya sebenarnya regulasi pemilu kita kan sebenarnya juga tidak menyatakan bahwa jangan bagi uang. Ya. Regulasi pemilu kita menghalalkan bahwa silahkan kalau Anda punya uang kasih uang transport anggotamu, kasih uang makan, atau kau masih kasih merchandise tidak lebih dari 60.000, itu kan sudah jelas memang bahwa di kontestasi ini membutuhkan pembiayaan. Ya, betul. Walaupun itu bukan money politik, karena kan kalau money politik kan beda ya. Iya, beda. Ya, beda money politik, beda cost politik. Iya. Sebut tadi kan cost politik. Cost memang butuh money itu. Politik itu adalah ketika Anda mengeluarkan uang lalu kemudian menyatakan ini uang kemudian pilih saya. Itu yang merusak. Dan saya pikir untuk mengatasi itu ya dibutuhkan peran partai politik memang. Dibutuhkan di partai politik untuk melakukan itu. Bukan partai politik ini bukan datang, sebenarnya tidak perlu datang ke Mahkamah Konstitusi untuk mengubah. Salah satu alasannya kan kemarin untuk mengubah terbuka tertutup itu kan hanya untuk meredam money politik. Tapi kan itu tidak bisa. Tidak serta-merta langsung. Ya dalil-dalil di Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa tertutup pun tidak menutup kemungkinan ada money politik. Maka yang harus dilakukan adalah bagaimana partai politik membangun sistem pengkaderannya agar itu bisa diredam, ya. Itu yang harus dilakukan. Karena justru money politik itu kan berasal dari partai politik sendiri. Ya, kalau mereka tidak mampu membangun sebuah ekosistem anti money politik partainya, maka setengah mati juga karena pelakunya kan pelaku mereka sendiri. Betul. Nah, yang kedua adalah orang-orang kayak kita ini yang terus mendorong itu, ya. Orang-orang kayak Bang Rijal menyuarakan terus. Jadi artinya kita tidak boleh putus asa terkait dengan itu. Kita harus punya optimisme terus, karena kan menurut saya seperti ini ya, saya tidak punya penelitian atau apa. Tetapi ini opini pribadi tak ya? Dari 10 orang yang main uang di kontestasi pileg, menurut saya hanya 1-2 yang lolos. 8 lainnya yang lolos itu punya kemampuan untuk mempopulerkan diri, punya kemampuan untuk mengatur tim dengan baik, punya kemampuan untuk memanajemen timnya dengan baik. Walaupun dia tetap pakai uang, tetapi uang itu tidak digunakan untuk
menukar suara uangnya dengan suara pemilih. Tapi digunakan untuk hal seperti itu tadi, misalnya membeli merchandise, ya, yang lebih terhormat, membeli baju kos, lebih ngefek lah. Lebih ngefek. Betul. Kan itu kan kayak sarung yang peti harganya tidak sampai 60.000 kan betul, bisa. Regulasinya bisa. Tidak ada masalah, Kak. Ya, membuat muk-muk supaya orang bisa. Itu tidak dianggap, tidak ditangkap di Panwas itu, Kak, Bawaslu. Tidak. Merchandise. Ya, dan aturannya ada standar 60.000. Ya, betul. Ya, itu kan, Masya Allah. Nah, itu kan baik. hadiah-hadiah saja untuk entah mau pilih kita atau tidak, kan itu rasa cening-cening hati lah istilahnya. Itu kan lebih terhormat. Lebih dihargai orang lah. Ya, daripada kemudian kita membayar mereka 200-300 ribu, lalu kemudian menukarnya dengan tidak berkah itu. Tidak berkah menurut saya. Tetapi kenapa kemudian orang-orang yang menguang selama ini, itu Kak, dianggap bahwa dia lolos karena dia selalu dicerita bahwa dia punya uang besar dan kemudian lolos. Tetapi kita tidak pernah cerita ada 8 caleg lain yang gagal yang menggunakan uang. Kita tidak pernah berpikir itu, bahwa lebih banyak lagi caleg yang main uang dan gagal. Tidak muncul di publik, tidak dicerita. Yang dicerita adalah orang yang berhasil, tetapi persentasenya kecil, kan? Jadi itu yang membuat rusak sebenarnya. Ini poin kan. Padahal menurut saya kan manipulatif oke lah seperti itu. Tetapi yakin saja kalau itu menjadi patokan kita, ya selesai sebenarnya. Maksud saya memang tidak akan berhasil. Padahal menurut saya dengan uang yang tetap memang harus ada uang, dengan manajemen yang bagus, dengan pengolahan yang bagus, dengan tingkat popularitas yang bagus, ya. Akan lebih mudah, memudahkan itu. Baik, Kak Normal. Tadi kita banyak berbicara tentang perspektif dari sisi calegnya, parpolnya, sistem dan sebagainya. Sekarang saya mau berbicara ke perspektif masyarakat, Kak. Ada perspektif masyarakat begini, Pak Rijal, Kak Rijal, saya nanti kalau di pemilu tidak mau jika pergi memilih, karena percuma, tidak ada juga perubahan di hidupku. Ini bahasa masyarakat. Kedua, kita tidak memilih wakil rakyat. Ketika mereka kita pilih, mereka tidak jadi wakil rakyat, mereka jadi wakil parpol. Ya, dan tidak pernah juga kita dengar apa indikatornya, Kak, bahwa dia suarakan masyarakat keresahan atau masalah dan sebagainya. Toh pada kenyataannya kita masih banyak yang belum dapat ketidakadilan dan sebagainya. Oleh karena itu Kak Rijal, saya golput. Oleh karena itu Kak Rijal, bagus jika memilih yang penting dibayar. Tapi kalau biar diapai, tidak mau pergi memilih. Ini bagaimana, Kak, untuk ke masyarakat ini, Kak? Ini kan tidak semua rusak ini figur-figur politik yang ada di kontestasi. Ada juga yang bagus, ya. Catat gitu, Bos. Ya, tidak semua rusak, Pak. Tidak semua rusak. Baik. Ya, karena kalau pemikiran itu yang terjadi, maka orang-orang rusak akan memenuhi parlemen. Bahayanya maka itu. Kita harus berupaya keras untuk menciptakan sebuah perlawanan yang sosial. Ya, membentuk sebuah ekosistem untuk misalnya bersatu memilih sebuah caleg yang menurut kita setidaknya bisa menyuarakan, walaupun pada akhirnya nanti ketika dia masuk, dia tetap menjadi anak buah partai politik. Tetapi kan ada banyak hal yang bisa diharapkan juga dari mereka. Karena kalau pikiran itu yang terjadi, maka yakin saja itu akan membuat daya rusak yang jauh lebih besar. Caleg-caleg yang tidak punya kompetensi, tidak punya kapasitas selama ini, selalu berpikir untuk memperkaya diri. Ketika dia duduk di situ, itu akan memenuhi parlemen. Kalau sikap itu harus, maka itu yang harus didorong sebenarnya. Ya, teman-teman partai politik mendorong, civil society juga harus mendorong itu. Orang-orang kayak kita mendorong itu. Harus disadarkan bahwa kalau pemikiran tentang golput itu yang dilakukan, maka akan tambah merusak. Karena orang-orang yang punya sisi caleg yang berpikir bahwa dia akan bersikap pragmatis ketika ikut kontestasi akan memenuhi parlemen. Dan itu tidak boleh. Kita tidak boleh putus asa untuk kemudian menyatakan itu. Dan seperti tadi, kita harus membangun perlawanan sosial untuk membuat sebuah ekosistem, bahwa kita harus bersatu, bahwa tidak semua caleg atau figur politis yang sekarang ada di kontestasi itu rusak semua. Itu perlu dicatat itu, Bapak. Kasihan kalau kita semakin banyak kita golput, sebenarnya semakin merusak. Artinya begini, kontribusi sekecil apapun satu suara kita itu akan bernilai. Artinya kalau hari ini kita merasa bahwa saya merasa sudah tidak punya kepercayaan lagi terhadap sistem politik kita yang menyediakan kontestasi, carilah figur-figur yang paling baik di dapil itu yang menurut Anda yang memenuhi sedikit harapan, tak?
Apakah kemudian dia terpilih atau tidak nanti itu bukan urusan. Tapi Anda telah memberi kontribusi terhadap perbaikan demokrasi kita. Partisipasi publik. Partisipasi publik dengan datang ke TPS, ya. Itu jadi itu yang harus dibangun terus oleh kita betul kita semua, terutama oleh partai politik untuk mendorong itu, karena memang memiriskan sekali. Tingkat partisipasi pemilih kita dari pemilu ke pemilu kecil gak ya? Iya, itu cenderung stagnan, bahkan sedikit kurang. Jadi itu sebenarnya menggambarkan bahwa kepercayaan publik ini terhadap demokrasi kita memang kepercayaan terhadap figur-figur yang dipasang dan sebagainya pasti. Nah, untung saja kita terselamatkan dengan sistem terbuka ini. Itulah dia. Saya tidak bisa membayangkan kalau misalnya tertutup. saya tidak membayangkan karena pasti pemilih kita, rakyat Indonesia akan mengalami rasa frustasi yang luar biasa. Betul. Karena saya berpikir untuk apa saya datang ke sana. Sementara saya tidak bisa menentukan siapa orang yang akan duduk di sana. Ya, saya memberikan suara kepada partai politik, tetapi saya tidak tahu siapa yang akan mewakili saya. Dan itu pasti sunatullah itu. Saya saja pribadi pasti berpikir untuk apa saya kasih pada suara, sementara saya tidak tahu kan. Betul. Ya, dengan sistem tertutup seperti itu. Maka untung saja kita terselamatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi dengan terbuka. Yang masih mau dengar suara masyarakat. Alhamdulillah. Kalau tidak, setengah mati gitu. Saya pikir partisipasinya akan sampai 50% jika tertutup. Artinya mari kita tanya hati nurani kita ya. Betul, dengan sistem itu misalnya. Ketika Anda didorong untuk datang ke TPS, lalu Anda hanya memilih partai politik tanpa mengetahui siapa yang akan duduk mewakili Anda, apakah Anda akan datang susah-susah atau tidak? Betul. Ya, kemungkinan kalau kita yang kayak begini kan mungkin bisa saja, karena kita sadar demokrasi ya. Betul. Tapi orang yang sudah setengah-setengah dari kemarin susah cari uang, susah cari makan tuh apa datang ya. Sudah sini poinnya. Sudah selesai, sudah setengah mati kita cari uang, sudah setengah mati kita cari makan, lalu kemudian didorong lagi ke TPS untuk memilih partai di mana kita tidak tahu siapa orang yang akan mewakili kita. Itu perlu dicatat itu. Saatnya bilang kamu kelas.